Tanah hak guna usaha atau HGU dan juga tanah hak guna bangunan atau HGB yang tidak dimanfaatkan 2 tahun berturut-turut bisa menjadi tanah terlantar. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang memutar musik di ruang publik, termasuk restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel, wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak tersebut. Cuma di Indonesia, uang pribadi bisa diblokir, terus punya warisan rumah bisa disita, dan hal sesimpel nyetel lagu aja bisa dikenakan royalti. Katanya udah merdeka, tapi kok masih banyak banget aturan yang rasanya bikin rakyat makin sesak. Gak usah banyak basa-basi, langsung aja kita bahas only here on City Talk. Di negeri ini, kalau kalian ngerasa punya rekening dengan tabungan yang banyak, ternyata itu belum tentu aman. Bahkan rumah warisan yang udah jadi milik keluarga puluhan tahun, ternyata bisa disita juga. Semua ini dibungkus dengan kata aturan. Ini bukan lagi soal taat hukum, melainkan bertahan di tengah aturan yang mulai semakin menekan. Sampai akhirnya kita lupa rasanya buat benar-benar bebas. Hari ini gue mau ngajak kalian lagi nih, diskusi lagi buat ngebahas aturan-aturan di Indonesia yang semakin kesini semakin bikin geleng-geleng kepala. Tapi sebelum gue bahas, gue mau ingetin kalian buat jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalain tombol notifikasinya biar gak ketinggalan diskusi kita yang lainnya. Yang pertama, ada pemblokiran rekening ATM. Di Indonesia, ternyata punya banyak uang di rekening itu nggak menjamin aman. Sejak tahun 2010, lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK mempunyai wewenang terhadap penyedia jasa keuangan atau bank untuk memblokir sementara transaksi pada rekening yang dicurigai terlibat dengan tindak pidana. Awalnya aturan ini tuh dibuat untuk melawan pencucian uang, terus juga pendanaan terorisme dan juga penipuan online. Tapi belakangan ini, langkah ini tuh jadi ke blow up lagi, alias jadi rame banget dibicarain lagi di mana-mana, di berita dan di media sosial. Tepatnya saat memasuki tahun 2024, di mana PPATK nih mengidentifikasi puluhan ribu rekening yang bisa disebut juga rekening nganggur atau dormant selama berbulan-bulan. Jadi PPATK nih menganggap kalau rekening dormant ini berpotensi dapat disalahgunakan untuk praktik tindak pidana. Salah satunya judi online. Pihak PPATK akhirnya meminta bank nih buat memblokir sementara rekening yang dicurigai tadi. Jadi untuk sementara rekening-rekening tersebut tuh diberhentikan dulu nih transaksinya. Katanya sih demi mencegah rekening tersebut disalahgunakan. Akhirnya pada tanggal 15 Mei 2025 PPATK resmi melakukan penghentian sementara atau blokir transaksi terhadap rekening dormant. Alhasil, ribuan rekening nih udah mulai dibekukan sementara. Berdasarkan data bulan Februari 2025, terdapat sekitar 140.000 rekening dormant dengan nilai dana sekitar ratusan miliar rupiah. Nah, itulah yang menjadi pemicu akhirnya diresmikan kebijakan ini. Setelah itu, tepatnya di bulan Juli tahun 2025, PPATK melalui akun resmi Instagramnya menyatakan bahwa rekening yang tidak aktif selama 3-12 bulan akan diblokir sementara untuk mencegah penyalahgunaan. Kebijakan ini tentunya memicu kritikan dari masyarakat luas. Banyak nasabah yang rekeningnya diblokir sementara merasa dirugikan. Terutama nih buat masyarakat yang menyimpan dana darurat di rekeningnya,
atau juga rekening warisan. Masalahnya, kriteria tidak aktif atau dormant tadi bikin banyak orang jadi khawatir. Soalnya ya, rekening dormant atau rekening yang pasif itu kan nggak melulu dipakai untuk tindak kejahatan kriminal. Bisa aja kan itu rekening darurat buat anak, terus rekening cadangan buat dana darurat, atau mungkin tabungan warisan yang emang jarang disentuh. Karena udah rame di mana-mana nih, banyak rakyat yang mengkritik, akhirnya PPATK buka suara kalau pemblokiran ini sifatnya itu cuma sementara dan saldonya juga dipastikan aman. Nasabah pun masih bisa melakukan reaktivasi rekening yang diblokir. Tapi prosesnya ini ya emang lumayan bikin repot dan panjang juga. Karena harus melalui formulir daring, terus juga aktivasi ke banknya langsung. Baru rekening bisa kembali aktif sekitar 5-20 hari kerja. Dengan syarat tidak ditemukan indikasi kejahatan. Nah, sorotan media yang udah makin kenceng, udah mulai rame pemberitaannya di mana-mana soal kebijakan ini, akhirnya terdengarlah berita ini ke kupingnya Presiden kita Pak Prabowo. Menyadari keresahan yang semakin luas, akhirnya Presiden Prabowo memanggil Ketua PPATK untuk dimintai penjelasan. Sekaligus menegaskan bahwa kebijakan yang bisa menimbulkan keresahan rakyat nih harusnya bisa benar-benar ditinjau ulang. Sampai akhirnya nih hasil dari pertemuan Pak Presiden Prabowo dengan Ketua PPATK tadi, rencana pemblokiran rekening otomatis itu akhirnya dibatalkan. Dan pemerintah juga udah menegaskan nih kalau mereka bakal cari cara lain untuk melakukan pemberantasan kejahatan yang lebih tepat sasaran tanpa mengorbankan rasa aman masyarakat terhadap uang mereka sendiri. Yang kedua, rumah warisan disita pemerintah. Jadi gini guys, sekarang tuh lagi rame banget dibahas di mana-mana, di berita, di media sosial, pokoknya lagi panas banget. Kalau pemerintah bisa ambil alih tanah yang ditelantarkan selama 2 tahun. Padahal ya, punya tanah sekarang tuh kalian tau lah ya, harganya udah mahal banget. Nabungnya juga harus jungkir balik dulu. Pas baca aturan atau kebijakan sekarang, malah bikin kita juga jadi geleng-geleng kepala. Dan kebijakan ini tentu aja bikin masyarakat juga jadi kepikiran nih. Kalau seandainya tanah warisan nanti tuh disita, kira-kira pejabat yang bakal nikmatin hasilnya. Dan banyak juga nih warganet yang merespon hal ini dan bertanya-tanya, emang kayaknya rakyat Indonesia tuh nggak boleh ya punya tanah, karena ya tanah pribadi kita aja bisa ditarik sama pemerintah. Nah, faktanya aturan ini tuh ternyata emang ada ya. Tapi sebenarnya ya nggak segampang itu pemerintah menyita tanah warisan kita. Jadi tetap ada proses dan prosedurnya, yang pastinya juga prosedurnya ini panjang ya. Prosesnya nggak langsung ngelihat tanah warisan nganggur bertahun-tahun langsung ditarik tuh enggak. Karena mereka tetap mengacu pada aturan yang berlaku dan tetap mengikuti proses dan prosedurnya. Jadi kalau tanahnya tuh nggak dirawat, terus nggak dipagerin, nggak ditanamin juga, akhirnya pemerintah lewat BPN mengeluarkan peringatan resmi terhadap tuan tanah atau pemilik tanahnya. Jadi tuh kita dikasih waktu selama 587 hari untuk merespon peringatan tersebut. Peringatan ini tuh gak cuma sekali, tapi 3 kali dan tentu aja prosesnya juga sangat panjang. Kalau peringatan ini tetap diabaikan, baru deh pemerintah bakal langsung narik tanah tersebut. Karena udah dianggap kalau tanah ini emang gak ada pemiliknya, atau ya tanah nganggur aja. Jadi bisa ditarik dan resmi jadi milik negara. Dan lagi-lagi ini tuh bukan aturan baru, karena aturan ini udah ada dari tahun 2021. Lewat PP nomor 20 tahun 2021, tepatnya pasal 7 ayat 2, menyebutkan kalau tanah hak milik itu bisa jadi objek penertiban kalau dibiarkan terbengkalai. Gak cuma sampai situ aja, akhirnya belakangan ini kan tahu sendiri ya kalian, isu ini udah mulai rame lagi dibahas di mana-mana karena pemerintah udah mengamankan sekitar 1,4 juta hektar tanah yang terlantar. Dan katanya nih mau dibagi-bagi
ke ormas kayak NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, dan organisasi mahasiswa. Nah, tapi perlu dilurusin juga, tanah yang dimaksud tadi itu bukan tanah milik rakyat yang tiba-tiba dicaplok gitu aja. Karena statusnya udah jelas kalau tanah itu dianggap terlantar, serta sudah melewati beberapa proses yang cukup panjang tadi. Tujuannya sih katanya tuh biar bisa buat reforma agraria, infrastruktur kayak sekolah disimpang di bank tanah atau dibagikan ke lembaga sosial yang dinilai mampu untuk mengelola tanah tersebut. Memang sih soal ormas ini beneran disebut oleh Menteri ATR atau BPN. Tapi belum ada aturan resmi ya yang nyebut kalau tanah ini tuh bakal dibagikan ke ormas-ormas tadi. Jadi keputusan pembagiannya tuh tetap ada di kepala daerah masing-masing. Makanya menurut gue tuh wajar aja kalau ternyata ada pro dan kontra. Ada yang dukung karena biar tanahnya nggak nganggur gitu aja. Tapi ada juga nih yang khawatir soal transparansinya. Jadi mereka tuh takut kalau nanti ternyata pembagiannya malah jadi nggak transparan. Yang ketiga, putar musik di ruang komersil dikenakan royalti. Belakangan ini juga lagi rame banget nih soal royalti di tempat usaha. Jadi ceritanya nih, pemerintah lewat SK Menteri Hukum dan HAM yang udah ada sejak tahun 2016 mewajibkan semua ruang komersil seperti kafe, restoran, terus juga mall dan tempat gym serta tempat komersil atau usaha lainnya diwajibkan membayar royalti kalau mereka memutar musik di tempat usaha mereka. Dan ini tetap berlaku meskipun kalian udah berlangganan di platform musik berbayar. Nah, tentu aja kebijakan ini lagi-lagi memicu reaksi masyarakat Indonesia yang kedengarannya sih pada kurang setuju sama kebijakan ini. Dan banyak dari masyarakat Indonesia juga yang bertanya-tanya nih dan masih bingung soal pembayaran tarif royalti ini. Nah, jadi ternyata tarif royalti ini dibayar per kursi. Untuk sekelas kafe dan restoran, tarif royaltinya ini ada di sekitar 120.000 per kursi per tahunnya. Jadi misalnya nih ada kafe kecil dengan 20 kursi. Jadi ya total tarif royalti yang harus dibayarkan tuh sekitar 2,4 juta per tahunnya. Kalau restoran besar dengan 100 kursi, terus gimana? Ya bayarannya bisa sampai 12 juta setahunnya. Kebayangkan kalau misalkan kalian punya usaha yang punya ratusan kursi, kayaknya bisa sampai miliaran sih tarif royaltinya. Nah, karena aturan ini akhirnya berdampak nih ke pengusaha-pengusaha yang punya kafe atau restoran. Jadi tuh mereka udah gak mau lagi nyetel musik di tempat usaha mereka. Bahkan ada juga nih kayak kafe atau restoran yang mensiasati hal ini dengan mengganti musik yang biasa diputar dengan memutar suara burung atau suara alam biar lolos dari tarif royalti. Tapi lagi-lagi nih, LMKM atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menegaskan kalau ternyata suara burung atau suara alam itu juga bisa dikenakan royalti. Terus ketua LMKM ini juga akhirnya buka suara nih. Dia ngomong sendiri yang intinya masyarakat tuh nggak perlu takut kalau disuruh bayar royalti. Karena katanya tarif royalti di Indonesia itu udah paling rendah. Dan tujuannya juga jelas, buat kasih hak ke para pencipta lagu. Kalau masyarakat nggak patuh sama aturan ini, tentu aja akan ada sanksinya. Masalahnya, aturan ini tuh jadi bikin pelaku usaha nih pada protes. Contohnya nih, ada kayak hotel di daerah Mataram yang sampai kaget karena ditagih royalti. Padahal mereka tuh ngerasa nggak pernah muter musik juga. Ternyata alasannya itu karena ada TV di kamar hotelnya yang bisa dipakai buat muter musik atau lagu. Jadi itu hitungannya tetap aja bisa dikenakan tarif royalti. Dan di sisi lain nih ada juga pelaku usaha yang cukup kreatif di mana mereka akhirnya coba nih untuk cari jalan lain. Kayak bikin musik atau aransemen sendiri ya yang original yang mereka buat. Tapi ada juga yang sampai benar-benar berhenti untuk nggak muterin musik di tempat usaha mereka. Warganet juga pada bertanya-tanya nih akhirnya gara-gara kebijakan ini. Kalau sampai kita harus bayar royalti ini, kira-kira uang tersebut bakalan sampai nggak nih ke yang punya hak atau
pencipta lagu dan musiknya. Ya jadi intinya emang aturan ini tuh ternyata memang udah ada ya, udah lama ada. Tujuannya sih buat melindungi hak cipta dan ngasih penghargaan buat para musisi. Tapi lagi-lagi penerapannya yang masih jadi perdebatan panjang. Apalagi soal transparansi dan juga rasa adil buat para pelaku usaha. Oke, jadi dari ketiga kebijakan yang sudah kita bahas tadi, emang sih tujuannya mungkin kalau dilihat dari sisi positifnya punya tujuan yang baik. Karena itu tadi, untuk mencegah kejahatan finansial, memanfaatkan tanah yang terbengkalai, dan menghargai setiap karya-karya dari musisi. Tapi masalah ini tuh muncul saat eksekusi dan komunikasinya yang bikin masyarakat merasa tertekan. Alih-alih merasa dilindungi, banyak masyarakat juga yang akhirnya ngerasa khawatir dan was-was karena takut kebijakan ini malah nggak tepat sasaran atau malah nggak ada transparansinya. Saran gue sih, seharusnya pemerintah perlu mikir panjang juga nih soal impact sosial sebelum bikin aturan berjalan. Edukasi publik dan sosialisasi itu udah jelas wajib banget sebelum ingin menjalankan sebuah aturan. Supaya orang ngerti kenapa harus ada kebijakan itu dan gimana kebijakan itu bisa berjalan, dan tentu aja ada manfaat yang bisa diambil untuk masyarakat sendiri. Jadi bukan aturannya jalan tapi imbas atau yang kena dampaknya malah masyarakat. Dalam arti ya impactnya juga nggak bermanfaat sama sekali buat masyarakat. Terus mekanisme pengawasan dan transparansinya menurut gue juga harus lebih diperkuat lagi supaya setiap kali ada kebijakan rakyat juga bisa lebih percaya dengan pemerintah. Jadi lebih transparan lah, jelas ini aturan ini untuk apa dan manfaatnya untuk masyarakat tuh apa gitu. Oke, jadi segitu aja pembahasan kita hari ini. Kalau kalian punya pendapat lain, boleh banget tulis pendapat kalian di kolom komentar supaya kita bisa diskusi bareng-bareng lagi. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan jangan lupa buat nyalain tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan diskusi kita yang seru dan menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, only here on Set Day Talks. Bye-bye! Dulu ya, ada suara abang Jojo. Tuh kan sampai mana Jo? Lupa nih, inilah Pak Tua. Aduh. Karena harus mengisi formulir daring dulu. Karena harus melalui formula lagi. Dengan syarat tidak ditemukan susah banget dah kata kalimatnya. Dengan syarat tidak ditemukan apa sih? Udin. Manggil ya, mamanya lagi ngaji ya. Nggak ada mamanya ya. Yuk.